Jumpa lagi di Jadul TV. Ya, Samsung Odyssey Arc ini adalah monitor yang singkat kata spektakuler. Iya, ini adalah monitor gaming 55 inci pertama yang menggunakan layar curve 1000R. Monitor ini disebut Samsung sebagai personal gaming theater. Jadi monitornya diharapkan bisa memberikan sensasi atau pengalaman gaming yang luar biasa seperti main game di teater alias layar yang super besar. Samsung menjajalkan banyak fitur kelas atas di dalam monitor ini. Resolusi 4K, HDR10+, refresh rate sampai 165Hz, response time sampai 1 millisecond gray to gray, adaptive sync, dan masih banyak lagi. Ya, tapi ini monitor mahal kan? Tar dulu. Kami tidak ngajak kalian atau maksa kalian untuk beli monitor ini. Tapi kan nggak ada salahnya ya mengenal dan mempelajari kemampuan yang ditawarkan monitor gaming yang bisa dikatakan salah satu yang terbaik di tahun 2022. Bahkan mungkin di 2023 sampai penggantinya datang. Mungkin saja ide unik Samsung kali ini bisa menciptakan tren baru untuk monitor gaming kelas atas. Ya, Samsung Odyssey Arc ini adalah smart gaming monitor kelas tertinggi yang ditawarkan Samsung saat ini. Monitor ini akhirnya dibawa Samsung masuk ke Indonesia. Jadi gamer di Indonesia yang ingin mencari monitor yang luar biasa jadi punya pilihan yang menarik. Oke, kita mulai aja langsung dengan bahas paket penjualannya ya. Tentunya di dalam sini ada unit monitornya. Lalu ada Samsung One Connect Box beserta One Connect Cable. Ada cover back panel, ada base stand dan leher standnya, ada wall mounting bracket menggunakan VESA mounting 200x200 mm. Ada remote control, ada arc dial, ada satu kabel HDMI, satu kabel power 1,5 meter, dan ada paket dokumen. Nah, untuk spek monitornya sendiri layar 55 inci curve dengan curvaturnya ada di 1000R. Ini adalah panel VA tapi sudah pakai quantum dot, jadi tampilannya berkelas nih. Tipe backlightnya adalah quantum mini LED atau mini LED dengan 1056 zone local dimming. Resolusinya tentunya 4K UHD ya, 3840x2160. Aspek rasionya 16:9, response time-nya sampai dengan 1 millisecond gray to gray, refresh rate-nya sampai dengan 165Hz, brightness-nya katanya sih 600 nits. Color gamut coverage-nya ada di 95% DCI-P3. Kontras rasionya dijanjikan 1 juta banding 1. Viewing angle-nya 178 derajat horizontal dan vertikal. Lalu untuk adaptive sync dia punya AMD FreeSync Premium Pro dan juga G-Sync compatible. Untuk video processor atau picture engine-nya dia menggunakan Neural Quantum Processor Ultra. Terdapat fitur AI upscaling yang bisa meningkatkan detail visual hingga resolusi 4K di sini. Udah kayak TV kelas atas aja ya. Dia juga mendukung HDR10+ dengan teknologi Quantum HDR32X. Untuk OS dia pakai Tizen. Oh ya, ada OS-nya kan, ini smart ya. Untuk konektivitas dia bisa pakai Wi-Fi 5, ada Bluetooth versi 5.2 dan ada kabel Ethernet juga. Monitor ini memiliki layar lengkung ukuran 55 inci dengan kurvatur atau kelengkungan 1000R. Ini berarti kelengkungan yang ditawarkan monitor ini sama dengan lengkungan dari sebuah lingkaran dengan radius jari-jari 1000 mm atau 1 meter lah tepatnya ya. Bodi monitor ini terbuat dari plastik yang kokoh. Desain base stand-nya persegi panjang dengan bentuk tiang penyangga seperti ini ya. Nah, di sini ada lubang untuk cable management di sini ya. Nah, base stand dan tiang penyangganya ini sangat kokoh. Bobotnya juga terbilang berat nih base stand-nya ya. Tentunya ini karena stand-nya harus menopang monitor yang besar dan juga berat dan harus baik menopangnya ya. Nah, di sini stand-nya bahkan udah disiapkan supaya monitor tetap stabil pada saat posisi monitornya diubah, diputar-putar. Iya, stand ini mendukung pivot atau diputar ke kanan atau ke kiri 90 derajat. Dan dia tentunya bisa tilt atau menunduk dan menengadah 10 derajat. Dan tentunya juga ada pengaturan ketinggian layar. Untuk dimensi saat monitor menggunakan stand adalah lebarnya 117,6 cm dengan kedalaman 38,1 cm. Sementara tingginya itu berkisar antara 84 cm sampai 111 cm. Dengan catatan, ini posisi monitornya di horizontal ya. Nah, jarak terdekat antara monitor dengan permukaan meja itu adalah 11 cm dan tertingginya bisa mencapai 39 cm. Bobot total monitor dengan stand-nya itu ada di 41,5 kg. Oh, ini berat sih ya. Secara keseluruhan monitor ini warnanya adalah hitam. Nah, bingkai layar monitor ini cukup tipis ya, hanya sekitar 2,8 mm di sisi kanan, kiri, dan atas. Untuk bagian bawahnya ada di 7,7 mm. Di tengah bingkai bawah ada lampu indikator daya dan sensor suara. Di area tengah bagian dasar bingkai bawah terdapat saklar on-off untuk mikrofon. Di balik layar ini ada 6 buah speaker. Iya, di balik layar ini nempel ke layar ya, ada 6 buah speaker. Satu di masing-masing sudut layar
layar monitor dan ada 2 woofer di bagian tengah. Total dayanya adalah 60 watt. Sistem ini disebut Samsung sebagai Sound Dome Technology. Permukaan layar monitor ini menggunakan lapisan SAGAR atau SAGAR, bukan sangar ya, SAGAR, Super Anti-Glare Anti-Reflection, membuatnya nyaris tidak memantulkan bayangan dari benda yang ada di depannya. Beralih ke sisi belakang, desainnya terlihat futuristik, khas Samsung Odyssey di sini ya. Kita bisa lihat bahwa ada lampu RGB di area atas dan bawah monitor. Sementara di sisi bawah terdapat tombol power yang berperan juga sebagai tombol navigasi 5 arah. Di sisi belakang ini juga terdapat port untuk headphone jack 3,5 mm, port USB-C, dan ada port One Connect. Lah, kok cuma dikit portnya? Nah, ini sama seperti beberapa Smart TV Samsung kelas atas. Monitor ini pakai One Connect Box. Ini adalah solusi Samsung supaya perangkat display mereka bebas dari kabel yang berantakan. Jadi berbagai konektor yang umumnya ada di monitor dipindahkan ke alat yang berbentuk kotak ini. Nah, di sini tuh ada power input, ada port USB Type B untuk USB hub, lalu ada port optical audio out, ada port Ethernet, ada 4 port HDMI 2.1 yang salah satunya sudah mendukung eARC untuk koneksi ke soundbar kalau dibutuhkan. Saya nggak tahu kenapa dibutuhkan ya, nanti kita jelaskan. Lalu ada 2 port USB 2.0, ada port One Connect juga tentunya. Nah, sesuai namanya, One Connect Box ini hanya menggunakan 1 kabel saja ke monitor. Kabel ini disebut One Connect Cable. Daya dan data yang dibutuhkan monitor saat beroperasi semuanya disalurkan melalui kabel tersebut supaya rapi tentunya. Dan tentunya kotak ini juga jadi mudah disembunyikan. Lagi-lagi supaya lebih rapi. Oke, sebelum menguji, mari kita rakit dulu monitor ini ya. Karena cara merakitnya ini cukup unik. Pastikan kita sudah menyiapkan manual ya saat perakitan. Secara singkat, kita harus memasang leher stand ke unit monitor yang direbahkan. Lalu lanjutkan ke pemasangan base stand ke leher stand. Setelah semua baut dikencangkan, kita harus mengangkat monitor dan memposisikannya di tempat yang kita inginkan. Rekomendasi cara mengangkat monitor dengan cara yang baik dan benar itu ada di buku manual. Dan Samsung merekomendasikan kita untuk tidak melakukannya sendirian, tentunya karena ini monitornya besar dan lumayan berat ya. Setelah monitor berdiri dengan sempurna, pasang One Connect Cable ke monitor, lalu tata di lubang kabel management dan pasang ujung yang satu lagi ke One Connect Box. Kemudian pasang kabel input daya, input display, dan kabel-kabel lain yang dibutuhkan ke One Connect Box. Setelah itu, hidupkan monitornya. Tentunya akan ada setup awal untuk OS Tizen-nya ya. Kita bisa menggunakan remote yang disediakan atau pakai aplikasi SmartThings dari smartphone. Setelah semua selesai, posisikan layar sesuai dengan kebutuhan dan Odyssey Arc ini siap untuk digunakan. Nah, agar bisa menggunakan monitor ini dengan baik, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan Arc Dial. Ini adalah remote khusus yang disediakan Samsung untuk monitor ini. Lebih tepatnya khusus buat gaming ya. Bentuknya spesial banget ini. Ada satu rotary knob ya berukuran besar yang dilengkapi dengan 5 tombol di permukaan atasnya. Kelima tombol itu adalah 4 tombol arah dan 1 tombol untuk enter. Di area atas rotary knob juga ada beberapa tombol fungsi pendukung untuk penggunaan Arc Dial ini. Pelajari Arc Dial ini karena ini akan memudahkan kita saat mengakses menu gaming dan menu Tizen yang ada di monitor ini. Oh ya, bahkan ada beberapa fitur khusus gaming hanya bisa diakses melalui remote yang satu ini. Oke, sekarang mari kita langsung aja uji fungsi utama monitor ini. Untuk apa? Untuk gaming tentunya. Odyssey Arc ini tentunya harus disandingkan dengan perangkat gaming seperti PC desktop atau laptop dengan performa tinggi yang sanggup menghasilkan frame rate tinggi di resolusi 4K. Atau tentunya kita bisa juga pakai konsol yang sudah dukung auto 4K seperti Xbox One S, One X, Series S, Series X, atau PlayStation 4 Pro dan bisa juga PlayStation 5 tentunya ya. Menggunakan monitor ini untuk main game AAA itu memang luar biasa, memuaskan sekali ya. Bukan cuma karena ukuran yang masif saja, tapi juga karena kualitas tampilan yang tinggi dari monitor ini. Memang monitor ini menggunakan panel VA ya, tapi dengan tuning yang tepat, quantum dot color dan quantum matrix technology, tampilan monitor ini jadi prima sekali. Sama sekali tidak ada mirip-miripnya dengan tampilan panel VA yang biasa. Bahkan beberapa dari tim kami merasa bahwa kualitasnya udah mendekati dengan layar OLED. Nah, warna yang dihasilkan terbilang natural dengan gradasi warna yang baik, jauh sekali dari panel VA yang biasa. Game AAA itu jadi tampil keren, memukau, membuat kita benar-benar puas lah main game di sini. Nah, saat kami cek, janjinya katanya brightness-nya kan 600 nits. Waktu kita tes, ternyata bisa mencapai sekitar 723 nits. Ini tinggi banget ya. Sedangkan untuk gamut coverage-nya untuk DCI-P3 itu mencapai 91%.
nyaman. Jadi wajar ya kalau game-game yang kami coba itu benar-benar tampil dengan mantap di sini. Tersedia Adaptive Sync atau VRR dengan dukungan untuk AMD FreeSync Premium Pro dan untuk Nvidia G-Sync compatible. Ini tentunya akan membantu membuat tampilan lebih optimal, bebas dari lag, stutter, judder, dan tearing. Jadi kita bisa fokus menikmati game dan tampilan kerennya tanpa terganggu artifak yang tidak menyenangkan. Kalau ingin main game olahraga bersama teman, ukuran layar besar ini tentu sangat-sangat mendukung ya. Ini bisa membawa suasana jadi lebih imersif, lebih seru karena tampilan yang besar dan wah keren, mantap banget deh ya. Lalu layar lengkung 1000R dengan ukuran besarnya memberikan sudut pandang yang sangat luas, terutama kalau kita memang menggunakan dia sebagai monitor duduk di depannya ya. Nah, kita bisa melihat kanan kiri dengan mudah tanpa harus banyak mengubah posisi kepala. Dikombinasikan dengan resolusi 4K, ya tentunya ini mendukung untuk main game yang butuh view luas seperti game strategi, game simulasi misalnya ya. Untuk game-game dengan peta yang besar, view luas membuat kita bisa memantau area yang luas tanpa harus banyak bergerak. Leher dan bahu jadi nggak mudah capek karena kita harus banyak mengubah posisi kepala saat main game. Nyaman sekali. Pada monitor ini ada game bar yang bisa diakses dengan arc dial tadi. Nah, di sini kita bisa melihat informasi refresh rate beserta fitur yang tengah aktif. Ada juga opsi untuk mengubah response time di sini. Tapi yang mungkin akan sering kita akses saat main game adalah picture mode. Ada preset khusus game yang bisa diakses yaitu standar, RPG, RTS, FPS, dan sports. Ini bisa dipilih untuk lebih menyesuaikan karakter tampilan dengan game yang sedang dimainkan. Karena sudah mendukung refresh rate 165Hz dan response time-nya sampai dengan 1 millisecond gray to gray, monitor ini juga sangat cocok untuk game kompetitif ya, seperti CSGO atau Valorant yang butuh refresh rate tinggi dan response time terbaik. Kalau misalnya kita main game kompetitif di ukuran 55 inci terasa terlalu besar karena ya mungkin dekat banget ya, jadi kalau harus nengok-nengok kanan kiri nggak enak ya, ada fitur Flex Move Screen yang juga bisa diakses dengan menggunakan arc dial. Kita bisa memilih untuk mengecilkan tampilannya hingga setara dengan monitor 27 inci dan memposisikan tampilannya di area mana saja yang kita butuhkan di layar monitor besar ini. Selain ukuran, kita juga bisa mengubah rasio tampilan di layar, bisa jadi 21:9 atau 32:9. Ini akan berguna sekali untuk game yang lebih nyaman dimainkan dengan ultra wide screen, misalnya game balapan. Iya, kenapa game balapan? Karena kalau di 16:9 biasanya itu kaca spion kanan kiri bisa nggak kelihatan. Kalau kita buat aspek rasio jadi melebar, nah jadi kita bisa lihat nih kaca spion di kanan kirinya. Sangat berguna untuk game balapan jadinya ya. Nah, kalau dibutuhkan ada juga fitur Dynamic Black Equalizer dan HDR Tone Mapping yang tersedia di monitor ini. Ada juga Mini Map Zoom yang sesuai dengan namanya akan memperbesar tampilan minimap yang ada di game. Namun untuk fitur tersebut kita harus menggunakan rasio 21:9 atau 32:9. Ini tentunya supaya ada ruang di layar untuk menampilkan minimap yang sedang diperbesar. Sayangnya saat pakai fitur ini refresh rate-nya itu cuma bisa nyampe 60 Hz dan Adaptive Sync tidak bisa diaktifkan. Ya, singkat kata, penggunaan Odyssey Arc untuk gaming itu luar biasa, memuaskan sekali. Oh ya, lalu bagaimana dengan kualitas audionya? Oke, kualitas audionya ya udahlah, nggak usah jelasin macam-macam, mantap. Ya, surround soundnya itu benar-benar terasa karena posisi speaker yang menurut kami tepat dan sudah diperhitungkan dengan sangat baik. Ditambah dengan fitur AI Sound Booster dan Dolby Atmos, jadi semakin mantap lagi. Reproduksi suara dari berbagai rentang bahkan bass pun terdengar sangat baik sekali. Seakan-akan ada subwoofer besar di belakangnya. Mungkin memang besar ya karena layar besar. Separasi itu juga sangat baik. Bisa dikatakan ini adalah monitor gaming dengan sound system terbaik yang pernah kami coba sampai saat video ini ditayangkan. Oke, kita lanjut. Bagaimana untuk game yang butuh tampilan luas tapi secara vertikal, berdiri, bukan horizontal? Bisa. Ingat kan, stand monitor ini mendukung pivot dan orientasi layar yang bisa diubah ke vertikal. Samsung menyebut posisi ini sebagai cockpit mode. Tapi sebetulnya ini bukan hanya untuk main game vertikal saja. Cockpit mode ini juga bisa dipakai untuk skenario lain, memanfaatkan fitur multi view di dalam monitor ini. Di posisi vertikal, multi view bisa menampilkan konten dari 3 sumber sekaligus. Membuat satu layar 55 inci ini seakan-akan jadi 3 layar berukuran 27 inci yang disusun secara vertikal
atau ditumpuk ke atas. Jadi, misalnya kita butuh panduan untuk mainkan game, kita bisa mengatur satu bagian layar sebagai tampilan game kita. Sementara dua bagian lainnya untuk membuka walkthrough dari website dan walkthrough dari YouTube misalnya. Butuh lebih dari satu PC dong kalau gitu. Tidak, kita bisa manfaatkan aplikasi YouTube dan browser yang ada di dalam Tizen untuk kebutuhan tadi. Sayangnya, multi-view ini memang tidak mengizinkan kita untuk menampilkan lebih dari satu input HDMI. Kita memang bisa menampilkan 3 konten berbeda sekaligus, tapi opsinya adalah satu konten dari HDMI, 2 dari aplikasi Tizen yang berbeda, atau bisa juga satu konten dari HDMI, 1 dari aplikasi Tizen, dan 1 konten hasil screen mirroring dari smartphone kita. Oh ya, multi-view ini bukan cuma tersedia di cockpit mode ya, tapi juga bisa digunakan di posisi layar horizontal. Layar bisa digunakan untuk menampilkan hingga 4 tampilan, kombinasi dari 1 dari input HDMI dan sisanya bisa pakai aplikasi Tizen atau dari smartphone. Selain pakai multi-view, tentu saja kita bisa memanfaatkan layar dalam posisi vertikal ini dengan menyusun window secara manual seperti biasa. Tapi ini mungkin kurang pas untuk gaming. Mungkin lebih pas untuk bekerja, browsing, atau saat membuka sosial media dengan banyak video vertikal. Nah, kalau kalian sendiri mau pakai untuk nampilin apa aja layar sebesar ini dalam posisi ini? Ya, coba tulis di kolom komentar ya. Nah, selain untuk gaming, monitor ini tentu saja bisa cocok untuk berbagai kebutuhan yang lain. Untuk kerja, ukuran layar yang luas dan resolusi yang tinggi tentu saja jadi keunggulan monitor yang satu ini. Kerja pun nggak capek karena kurvaturnya itu ya, nengok-nengoknya nggak capek. Lalu ini juga menguntungkan untuk kerja multitasking dengan multi window yang tersebar di segala penjuru layar. Mau sekalian untuk meeting atau kerja, monitor ini juga mendukung penggunaan webcam langsung ke aplikasi yang tersedia di Tizen. Ini bisa dengan webcam dari Samsung maupun dari pihak ketiga, seperti webcam Logitech ini. Menariknya, untuk beberapa aplikasi tertentu, dukungan face tracking juga ditawarkan oleh Tizen di monitor ini, seperti kalau kita lagi pakai Google Meet. Lalu untuk menikmati konten, misalnya untuk nonton film, monitor ini juga benar-benar bisa diandalkan. Color gamutnya udah mendekati 100% DCI-P3, tingkat kedalaman warna hitamnya juga sangat baik karena menggunakan backlight mini LED dengan 1056 local dimming zone. Selain itu, sistem audionya ini sangat mendukung saat kita menikmati film. Bukan cuma karena kualitas audionya, tapi juga karena ketersediaan dukungan Dolby Atmos di sini. Ini yang membuat kami merasa kayaknya soundbar nggak terlalu dibutuhkan di sini ya, karena udah menggelegar suaranya. Oh ya, kalau buat nonton karena pakai OS Tizen, jadi kita nggak perlu nyalain PC desktop atau laptop lalu nyolok di sini, nggak perlu ya. Ada berbagai aplikasi streaming film di Tizen yang bisa kita manfaatkan langsung, termasuk Netflix, Prime Video, dan Apple TV. Fitur-fitur khas Tizen termasuk Tab View, kontrol dari aplikasi SmartThings di smartphone, Ambient Mode, serta Bixby juga tersedia di Odyssey Arc yang satu ini. Oh ya, masih ingat dengan RGB yang tersedia di monitor ini? Tentu saja kita bisa mengatur warna dan efek RGB tersebut sesuai selera kita lewat menu Eclipse Lighting. Kalau dibutuhkan, ada juga fitur Eclipse Sync. Ini akan membuat lampu RGB menampilkan warna sesuai dengan ambient tampilan di layar. Oke, bagaimana dengan konsumsi dayanya? Nah, saat digunakan untuk bermain game, konsumsi dayanya kurang lebih seperti ini ya. Oke, untuk harga tepatnya cek di kolom deskripsi. Sementara untuk garansi, monitor ini dilindungi garansi 3 tahun. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sayangnya walaupun punya beberapa port HDMI, tidak ada pilihan untuk menampilkan tampilan lebih dari satu sumber HDMI di layar. Jadi kita hanya bisa beralih antara port HDMI yang ada. Kemudian konsumsi dayanya mungkin bisa terlihat agak tinggi untuk sebuah layar 55 inci. Tapi sebenarnya ini wajar ya, mengingat brightness yang ditawarkan ini memang tinggi banget. Lalu perhatikan pada saat pemasangan monitor, jangan memaksa mengangkat monitor ini sendirian ya. Ini adalah monitor yang besar dan berat. Cari teman untuk instalasinya. Lalu kemudian untuk One Connect Box yang digunakan ini serupa dengan Smart TV. Jadi hanya menawarkan input HDMI yang umum digunakan TV, belum ada DisplayPort di sini. Hal yang perlu diperhatikan terakhir adalah ini adalah sebuah monitor, bukan TV. Jadi memang dia dirancang untuk dilihat dari jarak dekat ya. Karena ya detailnya beda banget. Itu yang membuat harganya juga nggak mungkin murah-murah amat ya. Lalu kemudian ini lagi-lagi bukan TV.
Jadi dia tidak punya tuner TV. Tapi kalau mau pasang STB digital untuk nonton TV, tentu saja bisa. Nah, dari sisi kelebihannya, monitornya layar besar dengan kurvatur di 1000 Hz. Mantap bener ini ya. Refresh nya 165 Hz, respon time-nya 1 milisecond gray to gray, pakai Quantum Mini LED dengan local dimming, jadi kontras rasionya bisa tinggi. Panel VA-nya juga tampilannya keren banget, brightness-nya tinggi di 700-an nits, input lag-nya terasa rendah, dan semua kelebihan tersebut bisa menghasilkan pengalaman gaming yang terkesan luar biasa yang mungkin masih sulit atau bahkan belum bisa didapatkan dari monitor gaming lain. Adaptive Sync juga tersedia di sini, atau VRR itu ada di sini ya, mau dari AMD mau dari Nvidia ada di sini. Stand-nya juga menawarkan fleksibilitas tinggi untuk pengaturan posisi layar. Bahkan ada cockpit mode tadi ya yang berdiri itu luar biasa, itu keren banget. Lalu dia punya arc dial untuk akses ke fitur-fitur gaming dan bahkan untuk menu juga. Jadi mudah banget pengendaliannya. Suara speakernya ini luar biasa mantap. Surround-nya juga keren banget ya. Dan dia masih dibekali dengan OS Tizen. Jadi dia menjadi sebuah smart monitor sebenarnya di sini. Smart gaming monitor tepatnya. Tentunya kalau smart dia bisa dipakai tanpa ada perangkat yang lain. Lalu dia punya One Connect Box dan One Connect Cable yang membuat kita tidak perlu kerepotan merapikan kabel yang terhubung ke monitor. Ya, setelah menguji kami bisa bilang bahwa memang pantas sih monitornya dijuluki sebagai personal gaming theater. Monitor gaming ini memang bisa menghadirkan pengalaman berbeda, kepuasan yang tinggi saat memainkan berbagai jenis game. Fiturnya pun banyak dan kalau dimanfaatkan dengan benar bisa digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan khusus dari game yang kita ingin mainkan. Audionya pun keren luar biasa, sangat mendukung sekali. Jadi, kalau memang dana bukan jadi kendala dan kalian memang ingin memiliki monitor gaming yang luar biasa unik, bahkan bisa untuk selain gaming juga ya, bisa jadi Odyssey Arc dari Samsung ini adalah pilihan yang sangat sulit untuk dilewatkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.